Pro dari tenda ini ban tipis sehingga beban ringan. Kalau di luar kepala sekitar 950 gram ya. Dan mudah didirikan. Tapi kontranya karena barang tipis sehingga kita harus hati-hati untuk mendirikannya, memakainya. Kita harus memilih tempat yang aman. Jadi footprint di sini sangat menentukan. Ada footprint termasuk dari Nature Hike, tapi bagi aku mungkin agak tipis. Jadi aku selalu gunakan footprintnya sendiri dari Hyperlux Bantung Gear, terbuat dari Denima. Bagiku itu cukup ringan dan cukup kuat dibandingkan dengan footprint yang dikirim dari Nature Hike. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya, teman-temanku di mana aja kalian berada. Kali ini aku akan mengulas satu tenda dari Nature Hike terhadap 2 person ya, 2 orang. Nah, tapi bedanya kali ini terbuat dari material 10 denier. Jadi ini yang paling ringan di kelasnya. Bagi sebagian orang ini barang gaib ya, tapi kalau kalian mau cari sungguh-sungguh pasti ketemu kok. Cuman mungkin harganya beda-beda. Oke, selanjutnya kita pasang ini footprintnya. Nah, di footprint ini ada 4 loop ya, 4 terbuat dari metal dengan color code. Di depan yang untuk pintu itu berwarna merah, sedangkan di yang belakang ini ada silver, perak. Color code yang untuk pintu di kedua sisi kiri dan kanan ada merah, sedangkan untuk bagian belakang color code itu ada silver ya di kedua sisi. Jangan lupa bagian mengkilap adalah bagian dalam dan bagian yang kesat untuk bagian bawah. Kemudian kita letakkan juga inner tent. Sekali lagi jangan lupa perak untuk yang belakang dan color code merah untuk ke depan, untuk bagian pintu. Kita akan letakkan sedemikian rupa. Setelah itu baru kita akan masukkan bingkai di sekali jalan. Bingkainya dikemas dalam satu lipatan ya. Kita buka aja. Nah, seperti kalian lihat sini, bingkai silver, perak untuk yang belakang, sedangkan bingkai merah untuk bagian depan, bagian pintunya. Tinggal lepaskannya semua, biarkan mereka menyatu sendiri. Nah, jangan lupa di sambungan ini ada Yunan top. Jadi dibilang top berarti untuk di atas. Kali ini untuk arahan kamera sengaja aku pasang belakang dulu baru depan. Tapi kalian bebas memasang yang mana duluan. Nah, pertamanya aku masukkan loop dari inner tent. Setelah itu masukin lagi yang dari footprintnya. Hal yang sama kita lakukan di sebelah kanan tenda. Ke inner tent, kemudian masukkan ke footprint. Hal yang sama juga di bagian pintu atau bagian depan. Inner tent dulu,
kemudian footprint, dan terakhir di bagian kanan tenda, inner tent dan footprint. Selesai sudah. Dan setelah itu kita cantelkan aja ini. Jangan lupa jangan sampai kelipat strapnya. Nah, ini kamisnya seperti ini ya. Jadi usahakan masuknya itu seperti ini juga. Nah, jadi kadang-kadang orang suka sesukanya kan, jadi mungkin masuknya seperti ini ke arah lain. Nah, seperti itu. Berarti ini kan strapnya kan terlipat. Jadi sebelum kita masukkan, tinggal contohkan dulu, cajakan, tinggal masukkan sedikit rupa sehingga ini nggak bakal kebalik-balik, nggak bakal terlipat. Nah, seperti kita lihat di sini, bagian belakang itu lebih kecil dari bagian depan. Jadi selain menemukan kode-kode dari strapnya silver dan merah, kita bisa menentukan juga outernya itu yang kecil belakang, yang depan lebih besar. Selesai sudah bagian dalam. Kemudian untuk bagian luarnya kita masukkan aja. Kita pasang lagi outer tent. Sekali lagi jangan lupa yang merah untuk yang depan, yang merah untuk yang depan, yang merah untuk belakang. Nah, kalau seandainya kalian masang tenda ini di dalam angin, jangan lupa mencantelkan salah satu sudut di bagian-bagian kalian, di bagian badan, baik itu dengan tali ataupun karabiner. Nah, ini loopnya dimasukkan di bawah bingkai, jadi di bawah footprint, untuk menahan loop yang lain yang terlepas. Jadi loop atau tent ini bakal menahan semua loop-loop sebelumnya. Nah, ini dia. Seperti kalian lihat, loop pertama di bingkai ini adalah loop tenda, loop kedua adalah footprint. Nah, loop yang ketiga sengaja kita pasang ke bawah. Jadi nggak bakal terlepas loop-loop lainnya setelah kita pasang penuh, kita pasang gailan semuanya nggak bakal terlepas. Nah, ini keketatan atas tenda ini kita bisa atur dengan strap ini, dengan buckle di sini, kita tinggal tarik ke atas. Kemudian dua peg pertama kita pasang di pintu, kita tarik sejauh mungkin saat ini, dan jangan lupa tali untuk pembuka resleting untuk pintu itu ada di atas. Jadi yang samping dulu, vestibul dulu, tali vestibul, kemudian baru masukin yang untuk pintu. Di saat ini kita lus saja ya, jadi nanti setelah kita pasang semuanya baru diatur keketannya.
Nah, 3 pek selanjutnya adalah untuk masing-masing samping dan 1 untuk di belakang. Ini dia penampakan tenda setelah didirikan sepenuhnya. Itu pek nomor 3 dan pek nomor 5. Ventilasi ada 1 di belakang dan 1 di depan bagian atas pintu. Nah, kalau seandainya kalian kurang puas dengan setting up ini, kalau mungkin berkemah di daerah angin kencang, kita bisa tambahkan 1 lagi, 2 lagi deng, masing-masing kiri kanan jalannya. Ini kita pasang ke loop simpul bowling. Kalau kalian belum tahu tuh apa itu simpul bowling, tolong komen di bawah ini. Jadi mungkin aku akan ulas tentang 7 simpul terbaik, ya katakanlah 7 simpul yang berguna untuk hiking dan camping. Setelah kita tanamkan di pek, kita tinggal adjust ini keketatannya. Dan 1 lagi kita bakal pasang di samping kanan ini. Pastikan ini sejajar ya dengan pek yang di bawah. Oke, demikianlah full set dari tenda Cloud Up 10 denier. Kita bakal turun lagi ke dalam, bagaimana kita lihat di dalamnya. Ini kalau seperti yang tadi aku bilang, kalau kurang kencang tinggal ditarik lagi strapnya. Jadi ya seperti yang kalian lihat di sini, tendanya cukup tipis ya. Dari sisi luar, dari outer tendanya, kita bisa lihat warna di dalam inner tent. Ada ventilasi di belakangnya. Dan juga sengaja kupasang itu galan untuk storm atau badai. Seperti yang kalian di sini, masing-masing sudut dibuat enforcement. Jadi sehingga menguatkan sisi tersebut. Masing-masing corner ya. Kemudian di sini juga ada 1 lagi ventilasi yang belum aku buka. Ini bisa juga dibuka juga, ini juga bisa dipasang dari luar. Satu bangun lumayan juga sulit nih. Nah demikian.
Seperti kalian di sini. Nah, tanggung nampak. Ini sengaja basah dalamnya, bukan sengaja basah ya. Tadi malam aku biarkan di sini semalaman. Jadi ini hasil kondensasi di dalamnya ya. Tapi yang seperti kalian lihat, ini sangat tembus pandang. Jadi memang bahannya tipis, terbuat dari 10 diner. Seperti kalian lihat, ini di sini ada rain gutter ya. Jadi kalau ada hujan itu nggak bakal masuk ke resleting. Nah, untuk memperkuat ini resleting penutupnya, ini ada velcro 2, 1 dan di bawah. Dalam juga cukup luas, cukup untuk 2 orang. Kalau mungkin ukuran Indonesia 3 orang yang kecil-kecil, kurus-kurus bisa masuk. Bukanya sistem D, pintunya D, bisa disangkutkan sedemikian rupa. Mesh di dalam sekitar 2/3 dari tenda. Jadi di bagian atas samping kiri kanan itu dibuat dari mesh B3 dan 2/3 di bawahnya dibuat dari bahan nilon polyester. Nah, untuk pengunci pintu ini sistem semacam toggle and loop. Ya, pastikan ini dilipat dari bawah yang atas dilipat, jadi supaya rapi lipatannya. Nah, untuk pintu ini ada 2 jalan untuk membuka resleting, dan juga ini toggle-nya ini sangat friendly untuk kalian-kalian yang kedinginan dan memakai sarung tangan, mudah. Sama juga untuk kancingan pintu atau penahan pintunya dipakai toggle and loop system. Tapi mungkin untuk menghemat berat, di dalam tidak ada kantong untuk penyimpanan, hanya ada di bagian atas sini. Satu kecil, bagian atap. Kalau di bagian sampingnya seperti biasa nggak ada. Dan seperti kalian lihat di sini, aku pasang 2 sleeping pad, masing-masing minimal ukurannya 153, ukuran 53 cm, 55 cm untuk bagian lebarnya, sedangkan panjangnya 183. Jadi cukup panjang untuk rata-rata ukuran Indonesia. Dan masih, kalau aku tarik ini ke pintu, seperti kalian lihat di kejauhan sana itu masih cukup untuk tas ransel sekitar ukuran 30 liter ataupun 40 liter. Jangan ada yang nanya kenapa semuanya cerah meriah. Yang tendanya warna kuning, sleeping badnya juga warna kuning dan oranye. Ya, maksud aku tuh kalau kita camping tuh ya semua matching dah gitu. Pakaian matching, tenda matching, sleeping bag juga matching. Kalau bisa nggak apa-apa. Oke, aku masuk dulu. Lumayan panas di dalam, tapi nggak apa-apa. Nah, seperti tadi aku bilang itu, ini kantong di atas, hanya satu-satu kantong di tenda ini. Mungkin untuk menghemat berat. Dan di dalam ada satu gantungan lampu. Jahitan cukup rapi, double stitching, dan jahitan sudut cukup kuat. Walaupun aku lihat itu agak pendek, double itunya ya, double enforcementnya. Dan untuk tinggi tenda cukup tinggi, masih ada 3/4 jengkal dari kepalaku dari depan, dan makin ke belakang tentunya makin rendah. Ya, tenda ini memang mungkin bukan khusus untuk duduk dalam ya. Nah, ini juga ventilasi belakang, tapi nggak bisa ditaati dari dalam ini. Kita harus keluar dulu ke belakang. Sedangkan yang depan ini, yang depan masih bisa dari pintu ventilasi depannya.
Oke, sampai di sini ulasan aku tentang ke tenda dari Nature Hike model Kladap 2P 10D. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.